Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semuanya. Pada kesempatan ini saya berkunjung ke Pondok Pesantren Miftahur Rohmah yang berlokasi di Kampung Pagenggang, Desa Cipalabuh, Kecamatan Cijakung. Yang saya kunjungi ini alumnus saya yang dulunya ini belajar di tempat saya, yaitu Pondok Pesantren Ibnu Rumani. Sekarang saya akan mengupas tuntas bagaimana keadaan Pondok Pesantren Salafi yang sebetulnya itu. Nah, ini rumah plus Pondok Pesantren Putri. Nah, rumah plus Pondok Pesantren Putri. Nah, kalau dilihat boleh tuh ya, papan namanya di kamera tuh. Itu yang atas Pondok Pesantren Putri Miftahur Rohmah. Ini tempat ngajinya, beginilah kondisinya. Tuh itu salon-salonnya. Ini tikar-tikarnya. Nah, saya sedikit akan naik ke tempat Pondok Pesantren Putri tersebut. Nah, ini tempatnya. Ini tempat belajar mengajinya. Ini lokasi segini ukuran 2 meter ke 5. Ini bisa menampung 20 sampai 30 orang. Yang sebetulnya kapasitas ini hanya untuk bisa menampung sekitar 7 orang. Cuma karena kondisi tidak memadai, akhirnya dipaksakan tempat ini menampung untuk sekitar 20 sampai 30 orang. Nah, ini tempat penyimpanan pakaiannya, dan ini dan lain sebagainya. Nah, dan selanjutnya saya akan berkunjung ke tempat lain. Sekarang lihat kondisi lokasi pondok ini dekat sekali dengan jalan. Tuh, itu jalan raya saya dari atas. Tapi ingat ya, hasil kerja keras sendiri. Oke, sekarang kita turun lagi. Terus saya. Ini lokasi Pondok Putra. Beginilah kondisinya. Sebetulnya ini tempat bukan berarti tidak ada yang ngisi. Cuma ketidakmampuan pimpinan pondok pesantren untuk merenovasi tempat ini. Sebetulnya ini sangat dibutuhkan. Karena tidak mampu untuk merenovasi dengan biaya yang sangat minim, maka akhirnya tempat ini terabaikan dan terpaksa yang mengisi tempat ini dialokasikan ke tempat ini, sehingga tempat ini yang seharusnya ini tempat ini satu kamar ada 2 orang, terpaksa karena yang satu tidak layak pakai, maka tempat ini diisi 3 sampai 4 orang. Nah, ini kondisi pondok pesantrennya ini, pondok pesantren putranya ini nih, seperti ini nih. Ini kamar-kamarnya. Dan selanjutnya saya berkunjung ke tempat pemasakan. Nah, ini tempat masak anak-anak santri. Anak-anak santri itu kalau memasak itu hanya sederhana. 1 kali masak per orang, iuran 1.000, beras 1 liter. Dan kemudian masak bersama. Setelah masak bersama, kemudian nanti makan di daun dengan jumlah nominal 10 orang yang memasak, itu biaya untuk makan hanya sekitar 5.000 cukup, gitu kan. 5.000 cukup itu tuh. Nah, kalau kita lihat dengan keadaan zaman sekarang, itu sangat miris sekali keadaannya. Maka oleh sebab itu, kenapa saya istilahnya membuat video ini? Agar semua kalangan tahu pondok pesantren Salafi yang sebetulnya itu seperti ini keadaannya. Nah, ini tempat pemasakan santri laki-laki. Selanjutnya saya akan ke tempat pemasakan santri putri. Nah, sebelum ini ada sedikit saya wawancara
kepada santri di sini. Ceng, ada ceng, ada setik ceng. Ada aceng termaju koneng tah. Ada ke bahasa orang Mbak. Ceng orang mana ceng? Cibenyer. Orang Cibenyer Tengah. Cibenyer kecamatan desa mana eta? Desa Parakan Besi, Kecamatan Bojongmanik. Oh, di kecamatan Bojongmanik. Sabulan sok diberi sabaraha duit ka dieu kolot? 150. 150. Nah, ini membuktikan sebulan hanya dikasih biaya untuk masuk pondok pesantren cuma 150.000. Sabaraha tadi sebulan? 150.000. 150.000 itu 30 hari. Tapi alhamdulillah di sini cukup biaya 150.000 per bulan untuk belajar mengaji di tempat ini. Dan juga perlu diketahui bahwa santri-santri yang belajar ngaji di pondok pesantren Salafi itu dari kalangan menengah ke bawah, bahkan ke bawah lagi. Hanya bisa berpenghasilan seperti tadi yang telah saya wawancarai hanya 150.000 per bulan. Tapi itu cukup, bahkan ada sisanya itu dari 150.000 itu. Nah, inilah kondisi anak-anak santri putra. Selanjutnya saya akan berkunjung ke tempat pemasakan santri putri. Waduh, itu bisa naik, Sip. Nah, ini diantaranya Dewan Guru Pondok Pesantren Miftahur Rahmah. Nah, sini. Nah, sekarang saya berkunjung ke tempat pemasakan. Sebelum ke pemasakan kita ke kamar mandi dulu. Nah, ini kondisi kamar mandi Pondok Pesantren Miftahur Rahmah. Ini tempat ini dipakai mandi sekitar 60 orang. Kondisinya seperti ini nih. Ada MCK 1 karena ketidakmampuan pengurus untuk membuat MCK yang layak, maka ini campur aduk digilir. 1 jam wanita mandi, 1 jamnya lagi laki-laki, 1 jamnya lagi pengurus pondok pesantrennya di sini. Nah, ini keadaan tempatnya, tempat segini, tempat mandi 60 orang. Ini keadaannya ini. Nah, oke, selanjutnya saya akan berkunjung ke tempat pemasakan. Nah, ini ciri khas pondok pesantren Salafi masak seperti ini. Nih, boleh saya buka nih. Tuh. Iya, cek bahasa orang dia mah sangulipet mungkin ngaranna. Ciri khas santri ini 10 orang masak seperti ini, ngaliwet tanya untuk 10 orang. Nah, pakai kayu bakar. Kemudian ya nyambel-nyambel tuh seperti itu untuk menampung 10-20 orang. Sanggeusna nyambel kayak dia gitu tah. Dahar babarengan. Jadi biaya ala kadar meuli sambelan wungkul lalab-lalab ngalah kalau bang. Itulah keadaan pondok pesantren Salafiyah yang begitu keadaannya. Nah, selanjutnya saya memohon kepada seluruh kalangan untuk sudi kiranya membantu pondok pesantren tersebut yang kondisinya sudah saya tata satu persatu. Kamar mandi seperti ini, tempat pemasakan seperti ini. Nah, kebetulan ini selaku pengurus pondok pesantren Miftahur Rahmah. Karena Haji Sanan. Oh, Haji Sanannya. Pondok pesantren tersebut sebetulnya sudah terdaftar baik itu dari Menhumkam ataupun dari Kemenag Kabupaten Lebak. Cuma untuk mendapatkan biaya karena tidak punya akses, tidak punya jalur, dan pondok pesantren Salafi itu istilahnya boleh dikatakan buta administrasi, tidak punya kenalan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, sekaligus akan saya tunjukkan ini izin Kementerian Agama, ini izinnya. Ini izin daripada Menhumkam. Tapi sekalipun pondok pesantren ini sudah mempunyai izin baik dari itu Menhumkam ataupun dari Kementerian Agama, tapi sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oleh sebab itu saya mohon kepada seluruh donatur ataupun aparat tertentu untuk bisa membantu kepada pondok pesantren Miftahur Rahmah tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi salam silaturahmi untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.